Jadi pada contoh ini, muatan listrik didistribusikan secara seragam pada sebuah kawat tipis yang sangat panjang. Dia memiliki panjang tak hingga. Jadi pada kasus ini, pada kawat ini, ada notasi muatan persatuan panjang. Notasinya adalah lambda. Di sini lambda kita asumsikan positif. Tugas kita adalah untuk mencari medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi pertanyaan pertama kita adalah permukaan Gauss yang seperti apa yang kita mau aplikasikan di sini. Jadi permukaan Gauss yang seperti apa yang mau kita aplikasikan di sini, ya kan? Jadi kita mau lihat pertimbangan-pertimbangannya. Jadi pertama kita lihat bahwa ada vektor medan. Bagaimana dengan vektor medannya? Vektor medan yaitu vektor medan E ini akan mengarah keluar secara radial apabila lambdanya positif. Jadi kalau lambdanya negatif, maka medan listrik E akan mengarah ke dalam, akan mengarah secara radial ke dalam, ya. Jadi dia berlawanan arah. Jadi apa yang dimaksud dengan secara radial, ya. Jadi kalau misalnya ini permukaan kawat itu, ya. Jadi yang kita maksud secara radial adalah dia secara radial berarti E-nya, jadi E-nya kita tarik garis dari sini, ya. Jadi dia mengarah secara radial. Ini untuk lambda positif dan seterusnya, ya. Dia pada setiap titik sama. Jadi inilah yang dimaksud dengan vektor medannya mengarah keluar secara radial. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah besarnya medan E ini adalah bergantung, ya. Jadi besarnya medan E ini hanya bergantung pada jarak radial dari kawat. Jadi berdasarkan hal ini, ya. Jadi sekarang berarti kita pilih permukaan Gauss yang berbentuk silinder, dan memiliki panjang yang berbentuk silinder, ya, yang berjari-jari R dan panjangnya adalah L. Jadi itu seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya. Jadi ini adalah permukaan Gauss yang kita pilih. Ini adalah kawat kita yang panjangnya tak berhingga, ya. Lambdanya positif kita lihat di sini. Jadi permukaan Gauss ini berbentuk silinder, berjari-jari R, jadi jari-jarinya R dan panjangnya L. Dan kita lihat bahwa permukaan Gauss ini besar, ya. Permukaan Gauss ini
ini adalah koaksial. Koaksial dengan apa itu koaksial? Koaksial artinya mempunyai sumbu yang sama. Ya, jadi dia permukaan Gauss ini adalah koaksial dengan kawat. Jadi dia memiliki sumbu yang sama dengan kawat, dan juga kedua ujungnya adalah tegak lurus terhadap kawat. Tegak lurus terhadap kawat. Jadi pertanyaannya lagi berikut, bagaimana dengan fluks yang ada pada daerah yang melalui permukaan datar? Kita punya dua permukaan datar ya, yang tegak lurus terhadap kawat. Satu adalah yang ini, satu lagi adalah yang ini ya. Jadi bagaimana dengan daerah ini ya? Jadi bagaimana dengan fluks yang melewati permukaan datar dari permukaan Gauss kita. Jadi sekarang coba kita lihat di bagian sebelah di sini ya. Jadi kita lihat, karena kita sudah bilang bahwa vektor medannya akan ke arah radial, jadi kita punya vektor medan ke arah radial. Ini adalah vektor medan kita ya. Di sini vektor medan kita arahnya radial. Nah sekarang arah vektor dA kita yaitu tegak lurus terhadap permukaan. Ini adalah vektor dA ya. Jadi kita bisa bilang ini vektor dA ini adalah vektor satuan, yaitu vektor normal terhadap permukaan ini dikali besar dari dA ya. Ini jadi yang ini itu skalarnya, bilangan skalar, yang ini vektor ya. Ini adalah vektor satuan atau unit vektor, jadi besarnya 1, dia hanya menunjukkan arah. Nah sekarang kalau kita lihat N ini adalah normal terhadap permukaan ya. Jadi kalau kita lihat lagi hukum Gauss, coba kita lihat hukum Gauss. Kita lihat hukum Gauss itu bisa kita tuliskan ya. Jadi hukum Gauss sama dengan integral closed surface dari E dot dA sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0 ya. Jadi yang ini, bagian ini E dot dA ini kita bisa tuliskan E dot yang ini N normal dikali dA ya. Nah sekarang bagian yang ini E dot N ini sama dengan besarnya E dikali besarnya normal dikali kosinus antara mereka berdua, yaitu 90 derajat ya. Ini besarnya, karena vektor satuan ini besarnya 1 dan ini besarnya 0, maka ini sama dengan 0 ya. Atau ini juga sering disebutkan sebagai E ya. Ini adalah komponen E yang tegak lurus terhadap permukaan. Oke, jadi fluks yang melewati permukaan datar ini, yang ini dan yang ini, jadi semua fluks yang melewati sini dan semua fluks yang melewati ini adalah sama dengan 0. Jadi bagaimana dengan
selimut silinder ya. Jadi bagaimana dengan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan selimut silinder ya. Jadi kita udah tahu di sini nol, tidak ada flux yang melewatinya. Sekarang dengan selimut silinder bagaimana? Jadi kalau kita ambil medan, kita ambil sebagian kecil ya dari sini, anggap ini bagian kecil dari seluruh Gauss. Jadi arah medan yang bergerak keluar secara radial itu, maka vektor medan itu adalah yang ini. Ini adalah vektor inilah dia vektor medan kita. Dan di bagian kecil, area kecil yang kita ambil dari permukaan Gauss kita ini, jadi arah A-nya adalah yang tegak lurus terhadap ini. Jadi arah A-nya adalah ke arah sini. Ini adalah arah A-nya ya. Dan ini juga sama dengan arah normal satuan terhadap vektor satuan, vektor normal terhadap permukaan ini. Oke. Jadi kita bisa tulis ya, kayak mirip dengan yang tadi, E dot dA ini akan sama dengan E ya, dA tadi adalah dot normalnya dikali besar dA ya, ini besarnya dA. Nah, ini bisa kita bilang bagian yang ini bagian ini adalah sama dengan besarnya E dikali besarnya N dikali kosinus di antara mereka. Ini kan arahnya sama, berarti kosinusnya adalah 0 derajat ya, dikali dA. Maka ini sama dengan N, ini besarnya N itu adalah 1, besarnya ini juga adalah 1, maka ini sama dengan E dA ya. Jadi E ini sebenarnya sama dengan E yang ini adalah komponen tegak lurus, komponen E yang tegak lurus terhadap permukaan. Jadi kita bisa bilang bahwa pada kasus pada selimut silinder ini, E tegak lurus ini adalah selalu sama dengan E di mana-mana di permukaannya, di mana-mana. Nah, sekarang kasusnya bagaimana? Bagaimana jika ini kan lambda kita positif? Bagaimana jika lambdanya negatif? Ya, ini kita review aja ya. Bagaimana jika lambdanya negatif? Berarti arah E-nya ke arah sini. Arah E-nya ke sini ya, dA-nya ke sana. Kan bisa kita lihat arah E. Jadi kalau lambdanya negatif, berarti arah E-nya ke sini ya. Ini arah E-nya. Sementara arah A-nya ya, sementara arah A-nya, arah A, dA-nya ke sini. Jadi bisa kita bilang pada kasus ini ya, kalau negatif berarti E dot dA sama dengan E ya, ini langsung yang gini ya, EN kosinus 180 derajat dA ya. Ini besarnya 1, ini besarnya 1, ini besarnya minus 1, maka ini sama dengan minus E dA. Jadi pada kasus ini kita punya bahwa kalau lambdanya negatif, maka E tegak lurus ini adalah minus E di mana-mana, di mana-mana ya. Tapi yang kita pakai untuk perhitungan kita adalah yang ini ya. Ini seandainya lambda negatif. Nah, sekali lagi kita tuliskan lagi hukum Gauss ya. Hukum Gauss yaitu ya, flux medan sama dengan integral closed surface E dot dA ini sama dengan integral dari E yang tegak lurus, komponen E tegak lurus kali dA ini sama dengan integral dari, karena
Ini di permukaan ya. Pada permukaan komponen ini selalu sama dengan E di mana-mana, tapi pada bagian yang rata itu 0 ya. Jadi sini nggak diperhitungkan. dA ini sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa E ini kita bisa tarik keluar, kita bisa tarik ke sini ya. Jadi ini bisa bagian yang ini aja. Berarti kita bisa tulis ini adalah E integral dA. Nah, integral dA adalah A, maka ini sama dengan E dikali A sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0 ya. Nah, sekarang kita mau cari luas dari selimut silinder. Apa itu luas dari selimut silinder? Itu adalah A sama dengan 2πr dikali panjangnya L. Nah, sekarang berapa Q enclosure-nya? Q enclosure ini adalah muatan yang diselimuti oleh atau ditutupi oleh permukaan Gauss kita. Ini adalah lambda dikali L ya. Ini adalah lambda, ini adalah muatan per satuan luas ya. Muatan per satuan panjang, muatan per satuan panjang. Sementara L ini adalah panjang silinder. Panjang silinder. Jadi kalau kita kalikan lambda L, maka kita dapat muatan. Ya kan? Nah, ini sekarang kita masukkan semuanya ke hukum Gauss kita ya. Jadi kita masukkan ke hukum Gauss, A-nya kita masukkan ke sini, Q enclosure kita masukkan ke sini, maka kita bisa dapatkan ya, EA, E-nya adalah E dikali 2pi RL sama dengan lambda L dibagi epsilon 0. Nah, ini kalau ini kita arrange, maka ini bisa kita arrange lagi, kita bisa dapatkan E sama dengan 1 dibagi 2pi epsilon 0 dikali lambda per R ya. Jadi inilah hasilnya. Jadi ini adalah medan untuk garis bermuatan dengan panjang tak hingga atau panjang sekali ya, dengan panjang tak hingga